Kohanan bisa memberikan kesaksian kok tentang bagaimana sih upaya Kohanan untuk melepaskan pengampunan itu. Begitu ya kok ya? Oke. Oke, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memakai Kohanan untuk memberikan kesaksian kepada setiap kami. Biarlah kesaksian ini boleh menguatkan kami, boleh menjadi dasar bagi kami untuk mau belajar untuk terus mengampuni. Kau memberkati Kohanan, kau berkati jalan mengopi series kami. Terima kasih ya Allah, dalam nama Allah yang Tritunggal kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saya persilakan kepada Kohanan untuk memperkenalkan diri. Karena sebenarnya saya dan Kohanan belum pernah ketemu ini. Kita ketemunya di udara. Silakan ke. Oke, shalom buat semuanya. Senang banget. Dan pertama saya ngucapin terima kasih dulu buat Chris, buat rekan-rekan semuanya, baik gembala maupun semua yang menangani youth yang ada di GKI. Terima kasih buat kesempatan saya boleh berbagi hari ini. Jadikan memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Hanan. Saya sebenarnya lahir dari satu kota kecil yang mungkin waktu nanti teman-teman semuanya lihat di Google Map atau di itu kecil banget karena bentuknya cuma titik aja. Jadi saya lahir di kota Jember. Tapi memang saya lebih banyak besar di kota Surabaya. Tapi puji Tuhan ini sudah hampir 1 tahun saya pindah ke Jakarta untuk bekerja dan untuk melakukan pelayanan. Nah, nanti saya akan cerita di kejadian apa yang Tuhan bawa sehingga saya bisa sampai ke Jakarta. Dan saya hari ini bekerja sekaligus pelayanan di satu pergerakan. Mungkin rekan-rekan lebih mengenalnya, mungkin nanti kalau teman-teman bisa search, orang biasanya kenalnya dengan Pria Sejati atau Christian Men's Network. Kebetulan ini sudah tahun ke-3 untuk saya dipercayakan untuk menjadi salah satu leader di kegerakan Pria Sejati ini, tapi memang khusus yang untuk yang track single, untuk yang track yang men. Dan itu yang mungkin saya bisa perkenalkan. Kalau ditanya mengenai status saya masih status single, gitu ya. Dan memang Tuhan percayakan untuk saya bisa melayani di anak muda, dan ini tahun ketiga saya ada di pergerakan Young Men. Tapi kalau untuk pelayanan anak muda, saya dari dulu rindu banget untuk bisa tetap berkecimpung di anak muda. Jadi waktu saya diminta untuk share tentang satu materi ini, saya excited banget karena buat saya ini bukan hanya proses pembelajaran, tapi ini adalah proses kehidupan yang harus saya laluin. Mungkin itu cukup perkenalannya, Chris. Ya, makasih Kohanan. Nah, sekarang saatnya yang kita tunggu-tunggu, kita mau mendengar apa sih yang Tuhan bawa dalam kehidupan Kohanan, apa sih yang terjadi dalam kehidupan Kohanan, sehingga kemudian ada pengampunan itu. Saya persilakan kepada Kohanan untuk berbagi. Oke, thank you. Minggu lalu saya sempat dengerin apa yang dibagikan oleh Pendeta Larry dan juga Ibu Chris. Dan ada beberapa hal yang saya ingin kasih tahu buat setiap anak-anak muda hari ini yang ikut di acara ini, Ngopi Series ini. Saya cuma mau share tentang apa yang saya alami dari apa yang diceritakan secara pemahaman Alkitab dan juga secara psikolog yang minggu lalu rekan-rekan juga mendengarkan. Nah, untuk mengawali saya share, saya ingin bagikan satu ayat sebagai ayat landasan untuk saya bisa berbagi tentang kehidupan saya, khususnya bicara tentang pengampunan. Buat saya, hal mengampuni adalah hal yang mungkin waktu saya tanya ke rekan-rekan, mungkin rekan-rekan akan berkata, susah. Kalau buat saya tidak susah dan tidak gampang, tapi amat sangat susah sekali. Kenapa saya berusaha bagian itu? Karena memang tidak gampang untuk lakukan itu. Tapi saya ingin dari apa yang saya bagiin hari ini akan menguatkan teman-teman untuk tahu bahwa ternyata kita bisa untuk lakukan pengampunan, dan itu penting untuk lakukan pengampunan. Nah, untuk melandasi sebelum saya share tentang kehidupan saya akan bacakan satu ayat dari Alkitab. Ayatnya ada di Kejadian pasal yang ke-4, nanti ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Nah, mungkin saya kasih sekilas saja sambil teman-teman bisa buka Alkitabnya di rumah. Jadi ini menceritakan tentang Kain dan Habel. Kita tahu bahwa persembahan yang diterima sama Tuhan adalah persembahannya Habel. Tapi saya nggak mau bahas tentang itu, tapi saya mau bahas tentang apa yang respon Kain lakukan. Ayatnya bilang gini, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kenapa saya perlu kasih landasan tentang ayat ini? Karena firman Tuhan udah ngomong bahwa kalau waktu Kain tidak diterima persembahannya, yang terjadi pasti endingnya teman-teman tahu bahwa Habel mati di tangan Kain, gitu ya. Tapi waktu sebelum itu terjadi, sebenarnya Tuhan sudah ingatkan di Kain, mengapa mukamu muram dan hatimu panas. Nah, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang Kain nggak terima dengan apa yang Tuhan lakukan di Habel, dan akhirnya timbul yang namanya kepahitan, timbul yang namanya nggak suka, timbul muncul amarah kepada Habel. Kenapa kok persembahannya Habel diterima sedangkan persembahanku enggak? Nah, ini bicara tentang ada luka di hatinya. Nah, saya pernah mengalami kondisi itu. Jadi saya kasih latar belakangnya. Saya lahir dari satu keluarga dengan 2 kakak, dan saya dan kakak saya semuanya kami pria semua, laki-laki semua gitu. Jadi satu-satunya wanita cuma mama saya. Nah, masa kecil saya adalah mungkin masa kecil yang dibilang menyenangkan, sangat tidak menyenangkan. Jadi saya lahir dari satu keluarga yang cukup broken. Nah, memang tidak sampai ke divorce atau perceraian, tapi yang terjadi di rumah saya semasa kecil di kota Jember, sampai dengan kami pindah ke Surabaya pun, sampai kita pindah ke satu kota juga yang namanya Gresik, saya pribadi nggak pernah merasakan apa yang namanya surga di rumah. Jarang banget saya merasakan hal itu. Mungkin saya akan merasakan surga waktu ada ekonomi di keluarga saya lagi bahagia, keuangan di keluarga saya lagi bahagia, atau kami lagi makan bersama. Tapi di luar itu semua, itu saya nggak pernah ngerasain namanya surga. Kenapa? Karena gini, papa saya adalah papa yang sangat otoriter. Papa saya orang yang apa ya, sangat brutal, sangat luar biasa waktu dia marah. Jadi setiap kali ada yang marah, setiap kali dia marah, setiap apapun yang ada di depan matanya atau orang siapapun yang ada di depannya selalu akan kena pelampiasan. Jadi papa saya itu bukan hanya sekedar main tangan yang kalau marah terus bisa nampar apa, enggak cuma sekedar itu. Saya masih ingat masa kecil saya itu papa saya punya toko peracangan di kota Jember, toko sembako begitu, dan Jember adalah terkenal orang-orang Madura gitu ya, dan saya yakin kita setuju bahwa Madura bukan orang yang baik, suka menabung gitu ya, terus tidak sombong, rajin menabung, bukan. Madura adalah kecenderungan adalah orang-orang yang cukup keras. Nah, papa saya punya toko di sana, dan saya kalau pulang sekolah selalu harus ke sana. Kalau nggak ada kerjaan apa, saya diminta ke sana untuk bantu. Nah, papa saya itu karena saking seringnya ada di sana, sampai saya pribadi dan kakak saya 2 orang ini merasakan papa saya itu kalau udah marah itu bisa pukul pakai sapu, bisa pakai, kalau zaman dulu tuh ada yang untuk timbangan beras, timbangan sembako, itu bisa dipakai buat pukul kita anak-anaknya. Nah, yang bikin saya uh, sampai itu akan ternyata jadi sesuatu dalam diri saya adalah papa saya itu kalau sudah marah nggak pernah mau tahu alasannya apa. Jadi mungkin kalau kita beranggapan ya kalau memang mau marah, ada masalah dengan orang di tempat di toko, ya selesaikan nama yang di toko. Nah, harapannya pasti seperti itu. Tapi yang terjadi enggak. Bapak saya itu kalau udah marah, pokoknya ada siapapun di depannya, atau benda apapun di depannya, oh pasti itu udah hilang, tak kemana. Jadi perantakan semua. Sampai kami takut banget. Jadi bapak saya itu kalau udah marah, sapu diajarin ke kami, ke anak-anaknya. Gitu. Terus piring itu udah jadi piring terbang semuanya. Jadi papa saya itu tanpa alasan apapun, pokoknya kalau dia lagi pingin marah, udah lampiaskan semuanya kepada anak-anak. Jadi dari kami bertiga nggak ada satupun yang nggak pernah ngerasain dipukul sama papa saya. Dan itu sering berulang gitu. Bahkan ya itu tadi saya bilang, terkadang waktu kami pun nggak ngalami salah, ternyata papa saya itu bisa marah-marah. Omongan kasar, kebun binatang luar, banting pintu, pukul pintu sampai pecah, sapu dilemparin, piring dilemparin, banting, pokoknya emosi orangnya, sangat otoriter sekali. Saya masih ingat satu kejadian, dan itu bukan saya yang ngalami, tapi saya lihat sendiri. Kakak saya pulang dari sekolah bawa raport, dan waktu ternyata rapotnya jelek, karena memang kakak saya bukan orang yang berpendidikan baik gitu, jadi jelek nih. Terus ternyata sampai di rumah
sampai di rumah tunjukin rapotnya, papa saya tuh marah-marah kenceng sampai itu rapot dirobek di depan matanya, terus habis itu dibawa keluar rumah terus dipukulin di depan rumah. Dan itu buat kami akhirnya jadi sesuatu yang biasa. Masa kecil saya adalah masa kecil yang menurut saya itu sangat tidak menyenangkan. Kami selalu jadi bulan-bulanan dipukuli, dimarahi, semua itu pasti akan terjadi. Sekalipun kami nggak salah. Nah, sampai sampai kami masa kecil saya masih ingat, saking kami seringnya banget dipukulin, diotoriterin oleh papa saya. Papa saya dulu punya sepeda motor Yamaha yang lama yang masih bunyi dedet-dedet itu. Saking kami seringnya, udah terlalu sering ngalamin. Kalau udah papa saya datang, belum datang nih, belum sampai rumah, udah kedengeran suara sepeda motornya. Kami semua udah masuk ke kamar. Masuk kamar sembunyi, kami udah ketakutan duluan, masuk lemari, pura-pura tidur. Pokoknya anggap aja papa nggak datang. Kenapa? Karena hadiratnya udah kerasa banget, udah pulang pasti marah-marah. Karena tiada hari papa saya tuh kalau pulang nggak marah, jadi selalu marah. Jadi itu tumbuh di masa kecil saya, dan itu ternyata belum selesai, dan itu berangsur sampai kami dewasa. Waktu itu saya masih ingat saya bawa sepeda motor papa saya tanpa seizin papa saya bawa sepeda motornya, pulang ketahuan. Wah, siap-siap udah dihajar habis-habisan. Udah kata-kata kotor, digoblokin, diapain, itu udah keluar. Jadi papa saya termasuk orang yang cukup otoriter. Papa saya bukan hanya main tangan, tapi papa saya itu juga kalau main fisik juga iya. Bahkan saya masih ingat, mama saya itu saking seringnya lihat kami, karena kami sudah besar, saking seringnya melihat papa saya itu selalu marah sama anaknya, bahkan sama kakak nomor satu itu benar-benar keras sekali. Tapi kakak saya nomor satu itu nggak mau lagi pulang ke rumah. Dia memutuskan untuk tinggal di kantor. Tapi satu kali pernah kejadian dan saya lihat bahwa mama saya itu sampai datang bawain golok sama celurit. Jadi yang satu dikasih kakak saya nomor satu, yang satu dikasih papa saya. Tujuannya supaya saling bunuh-bunuhan. Karena saya masih ingat mama saya itu sampai nangis terus bilang, mau sampai kapan kayak gini? Mau yo sampai kapan kayak gini? Jadi sampai nangis, tapi saking karena udah seringnya kayak gitu, sampai mama saya itu bawain golok sama celurit gitu. Dan yang luar biasa adalah kami tumbuh dengan tanpa figur papa. Papa saya sudah beranjak kami dewasa, papa saya mungkin sudah nggak terlalu main tangan karena anaknya udah pada gede-gede, dan kami dulu besar-besar itu, kakak saya nomor satu dan dua cukup besar dan itu melebihi papa saya. Jadi mungkin udah malas untuk lakuin main tangan, tapi lewat omongan masih, kebun binatang masih keluar, ngomong kotor masih kurang, ngomong goblok masih keluar, masih itu terjadi di masa dewasa. Sampai satu kondisi di mana saya udah ngomong kayak gini, ya udahlah terserah lah, toh ya gitu itu papa saya gitu. Jadi papa saya itu intinya cuma satu, pokoknya ada duit di rumah. Nah, kami dulu punya catering juga gitu. Kalau saya pulang sekolah, nggak pulang, wah siap-siap. Saya nggak bantu untuk catering, wah siap-siap. Itu mulai yang alat buat nanak nasi itu yang apa yang namanya, saya lupa namanya, yang bentuknya panjang dari kayu ya buat ngaduk nasi itu, wah itu juga dipakai buat mukulin anaknya. Itu, dan yang luar biasa papa saya itu kalau udah mukulin ngomong itu nggak pernah lihat situasi. Baik itu ada pembantu di rumah, pokoknya pelampiasannya keluar, dan itu sangat terasa. Sampai satu titik uh, yang bikin saya luar biasa sudah nggak bisa ngampuni itu adalah waktu itu mama saya dalam kondisi sakit stroke. Mama saya sakit stroke, dan semenjak saya SMA, mama saya sudah nggak pernah diurus sama papa saya. Jadi mama saya itu sakit stroke, waktu itu memang masih stroke separuh, tapi papa saya nggak pernah mau, mohon maaf ya, bersihin beraknya, karena udah stroke gitu. Jadi kadang berak di tempat gitu, terus kadang kencing di sembarangan tempat. Nah, papa saya itu udah nggak pernah mau ngerawat. Intinya papa saya udah ngasih makan. Udah pokoknya ada duit di rumah, selesai habis perkara. Nah, kakak saya nomor satu sudah keluar rumah, yang tadi saya bilang udah nggak mau ada di rumah. Nah, kakak saya nomor dua itu memang di kondisi, kakak saya adalah kakak yang tumbuh dengan kondisi minder, takut tuh lakuin apa-apa. Setiap kali melakukan sesuatu itu sama papa saya selalu dibilang salah. Jadi akhirnya dia malas tuh lakuin. Akhirnya tumbuh dengan kondisi orang yang malas, gak percaya diri. Nah, akhirnya mau nggak mau, karena saya anak terakhir, mau nggak mau saya harus rawat mama saya. Nah, saya harus selama hampir beberapa tahun saya eh, apa
mandiin mama saya, gantiin baju mama saya, nuntun mama saya ke kamar mandi untuk buang air besar, saya nyepokin. Jadi itu yang saya lakuin. Papa saya nggak pernah ada. Dan sampai satu titik saya ngomong gini sama diri saya jujur saya pernah ngalami waktu kondisi ini, saya ngalami sempat komplain sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, kok kayak gini sih? Bukannya dulu waktu nikah, itu selalu ada statement gini, baik susah maupun senang, baik duka, itu kan itu jadi janji nikah. Tapi kok kayaknya papa saya enggak ya? Papa saya kok kayaknya maunya cuma manisnya doang ya. Ini bapak model opo? Saya sempat ngomong kayak gitu. Saya bilang gini, wah Tuhan, percuma lah punya bapak model kayak gitu. Nah ternyata itu nggak selesai. Jadi saya melihat hal yang lain selain bapak saya nggak mau ngerawat, tapi ada satu kejadian yang luar biasa adalah gini, itu terjadi berulang. Papa saya itu selalu main tangan. Nah main tangannya kali ini ke mama saya yang sakit stroke. Di mama saya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Papa saya bisa nampar, gitu. Misalnya susah makan, karena kan kalau stroke agak susah makan. Papa saya itu bisa nampar, pak, goblok. Dan itu di depan mata saya. Dan sampai satu titik, eh, saya keluar, saya kami pindah, karena mama saya udah stroke total, kami pindah ke kota Gresik waktu itu, dan saya memutuskan untuk keluar dari rumah, saya nggak mau lagi ngerawat mama saya. Bukan karena saya nggak sayang, bukan karena nggak sayang, tapi saya udah malas. Malasnya kayak, karena gini, masa muda saya sudah nggak bebas, saya harus merawat mama saya, tapi saya harus melihat perlakuan papa saya ke mama saya, nampar, marah-marah, maki-maki, sampai mama saya nangis. Dan waktu saya keluar, saya bawa satu satu misi dalam diri saya yang luar biasa waktu itu. Mungkin eh, kalau teman-teman ditanya punya cita-cita apa gitu, pasti akan jawabannya adalah mau jadi dokter, mau jadi bahkan mungkin mau jadi pendeta, mau jadi apa. Tapi saya masih ingat masa muda saya ditanya waktu itu, kamu kalau mau besar mau jadi apa Han? Dengan semangat 45 saya bilang ini, bunuh bapak. Jadi cita-cita saya waktu itu, waktu saya memutuskan keluar dari rumah adalah saya mau bunuh bapak saya. Kenapa saya bunuh bapak saya? Karena saya mengalami perlakuan itu. Saya ditampar di depan orang, saya dimaki-maki di depan orang. Saya lihat perlakuan ke mama saya. Padahal yang ngajak pelayanan, yang kenalkan Tuhan, yang ngajak ke gereja itu mama saya. Papa saya itu nggak pernah mau ke gereja dulu. Boro-boro mau ke gereja. Paling ke gereja waktu Natal, Paskah, Jumat Agung. Selebihnya di rumah. Gitu. Jadi saya yang mengajak saya pelayanan, kenal Tuhan adalah mama saya. Jadi saya karena melihat perlakuan itu, saya benci sama bapak saya. Oh itu pahit sekali, pahit banget. Nah, seperti yang ayat tadi dibilang bahwa kalau kita nggak ngampuni seperti Kain, itu ada dosa yang ngintip. Gitu. Nah, mungkin nggak sampai di level yang Kain lakuin ke Abel sampai bunuh. Memang saya nggak pernah sampai sekarang nggak kejadian saya bunuh bapak saya. Termasuk waktu saya ke Python, saya pun nggak pernah jadi mau bunuh bapak saya. Padahal kalau mau sekarang mungkin kalau ikut pasal KUHP mungkin saya akan dapat hukuman seumur hidup gitu, hukuman mati gitu ya, mati atau seumur hidup. Karena apa? Karena saya dulu punya rencana mau bunuh bapak saya pakai pakai pembunuhan berencana. Ada kakak saya nomor satu kepahitan, kakak saya nomor dua juga kepahitan, saya kepahitan. Nah, papa saya itu kurus, waktu saya kurus gitu ya. Ya kalau lihat fotonya kayak Bro Daniel lah gitu ya, kurus. Dan saya, kakak saya, udah gede. Saya besar, lebih besar daripada sekarang. Wah, saya udah janjian nih. Wah, cip. Bahwa saya itu hobinya naik sepeda motor. Wah, gampang. Kakak saya nomor satu udah punya mobil kan. Ah, asik. Tabrak mobil, serempet. Jatuh pasti. Kakak saya nomor Ngeheng kok, ngeheng, ngeheng. Iya lo nih kok ngeheng ya.
Kayaknya keputus dari Kohanan sendiri ya. Halo, Ya, coba aku tanya ya. bentar ya teman-teman. Apa karena aku keputus ya? Semua keputus ya? Bu, Atau jangan-jangan dari kamu kok? harusnya sih enggak. Ya, aku sudah meminta Kohanan untuk kembali join. Join lagi aja ya. Ya, masih ini masuk lagi aja. Kita tunggu Kohanan masuk lagi ya, teman-teman. Nanti maafkan ya jika dalam suara saya ada background meong-meong gitu karena kucing saya lagi menggila karena hujan. Sembayang-bayang Pak Biye. Jadi pasti akan terdengar suara meong-meong. Kak Grace. Yo, finish. Oh, saranku masuk tuh, cuman ngetes doang. Bentar ya, kok Kohanannya belum masuk lagi. Jadi teman-teman, mungkin nanti kisahnya Kohanan ini akan bagi kita yang punya pengalaman yang sama, yang serupa, mungkin akan merecall, mengingatkan kita kembali pada pengalaman-pengalaman pahit seperti yang dialami oleh Kohanan. Nah, jika ada teman-teman nanti yang membutuhkan pendampingan setelah ngopi series ini, nggak apa-apa, bisa chat ke saya atau ke Dankur. Nanti kami akan berusaha untuk membantu teman-teman dan tentunya Kohanan juga akan membantu teman-teman bagi teman-teman yang ingin berproses untuk memberikan pengampunan khususnya kepada keluarga, begitu ya. Apakah suara saya terdengar atau nge-lag lagi? Jelas kok, jelas. Sebentar ya, saya sudah minta Kohanan untuk kembali join. Mungkin butuh waktu. Nah, sudah ada Kohanan. Ya. Ya. Sorry keputus, sinyalku yang bermasalah sepertinya. Oke, tak apa-apa kok. Monggo dilanjutkan kok. Oke, aku lanjut ya. Jadi after aku keluar dari rumah, yang tadi aku cerita aku udah keluar dari rumah, aku jadi full timer di salah satu gereja. Ternyata waktu aku simpan itu yang terjadi adalah dosa ternyata sudah ngintip. Mungkin saya belum jatuh waktu itu memang, tapi ngintip gitu loh. Nah, salah satu yang ngintip adalah saya mulai kehilangan figur. Karena kehilangan figur, akhirnya saya cari penerimaan sama orang. Jadi saya berusaha untuk dihargain, ingin dihargain sama orang. Dan yang terjadi adalah karena ingin dihargain, akhirnya karena nggak merasa dapat gitu ya, karena kekosongan itu nggak merasa dapat yang luar biasa dalam diri saya, akhirnya saya lari kemana? Lari ke internet. Jadi dulu di Surabaya itu ada satu warnet murah dan saya akhirnya ke sana diajak sama pemain gitar saya, diajari ini murah dan lain sebagainya. Jadi saya ikutlah. Nah pertama sih masih biasa aja, cuma lihat. Sampai akhirnya karena ternyata ada sesuatu yang saya suka di warnet itu, akhirnya saya memutuskan untuk datang ke sana tanpa diajak atau ngajak lagi pemain gitar saya. Kita mulailah dari situ mulai nonton yang namanya video porno. Pertama sih mungkin biasa lah. Ingat ya rekan-rekan bahwa sesuatu yang dianggap dosa yang dianggap biasa di awal itu nggak biasa. Akhirnya terus. Akhirnya saking terikatnya dengan pornografi, saya itu kalau udah pulang dari gereja, jadi gereja itu kan karena full time, jadi ada waktu gitu ya, ada jam kerja, saya lakuin, jadi bersihin gereja dan lain sebagainya. Setelah itu malam
saya pinjam sepeda motornya satpam gereja, sogokannya pakai kopi. Sogokannya pakai kopi, saya keluar, akhirnya saya nonton video porno sendiri. Dia udah nggak ada yang ngajari kali ini. Nonton video porno sendiri, udah mulai akhirnya ternyata jadi habit, teman-teman. Saya harus ngomong bahwa dosa seks itu memang enak, tapi efeknya juga luar biasa dari diri saya. Wah, saya mulai sering nonton video porno, terus habis gitu apalagi, mulailah biasanya kalau orang nonton video porno udah pasti masturbasi. Itu mengikat labu banget buat hidup saya. Saya tuh sehari kalau misalnya nggak melakukan nonton video porno bokep ataupun saya masturbasi, gitu, wah itu kayak orang adem panas, kayak panas dingin gitu, yang kayak mau minum obat itu harus diminum. Nah minumnya itu harus itu. Jadi saking terikatnya, wah itu benar-benar itu cuma simpel. Kenapa? Karena saya nggak temuin lagi orang perhatian sama saya, gitu ya, orang yang nanyain kabar saya, karena papa saya pura-pura nanya kabar, gitu. Sampai satu kali, 2 tahun saya udah nggak pernah pulang. 1 sampai 2 tahun saya nggak pernah pulang lagi, nemuin papa saya, nemuin mama saya udah nggak tahu. Gitu. Sampai akhirnya saya pulang ke rumah, dan satu-satunya yang saya cari adalah mama saya. Saya udah nggak pernah peduli, mau papa saya mati, kayak mau apa, saya nggak peduli. Karena itu tadi, cita-cita saya bunuh bapak saya. Percuma. Gitu. Kamu tuh cuma mau enaknya doang, tapi kamu nggak pernah pikirin apa yang kami rasain, anak-anakmu rasain, istrimu rasain. Ini benar-benar timbul akar pahit banget. Saking pahitnya, cita-cita saya dulu, saya ulang, saya mau bunuh bapak saya waktu itu. Terus kita udah selesai, dan saya juga nggak pernah lagi. Gitu. Nggak pernah lagi, akhirnya terikat, sampai satu titik, akhirnya jatuh di satu dosa. Saya akhirnya mencari pelarian untuk cari figur di luar. Figur papa saya digantikan figur di luar. Kenapa? Karena saya nggak pernah dapat dari kecil perhatian papa saya, pelukan papa saya. Itu jumparang banget saya alami. Kalau pukulan mah udah sehari-hari, makanan kami pokok gitu ya. Makanan pokok buat kami. Dan itu akhirnya mulailah mencoba-coba untuk masuk ke chat. Dulu zaman chatting MERC dulu, mulailah di situ kan biasanya ada tulisan cowok underscore kesepian gitu. Nah mulai chat ya itu ternyata mereka adalah orang-orang yang suka cowok. Awalnya saya nggak mau, saya full time gereja, saya konseling anak muda di gereja, mosok ya saya suka cowok. Awalnya seperti itu memang. Tapi itu tadi, karena saya timpen akar pahit dan saya nggak beresin, dan celah itu nggak ditutup, ya terjadi dosa ngintip. Dan kali ini bukan ngintip lagi. Karena saya nggak tutup pintunya, bukan lagi ngintip, tapi masuk. Jadi saya mulai tertarik. Jadian pertama saya masih ingat, saya jadian sama satu anak umur belasan tahun, 17-18 tahun. Saya udah ngomong pasti nggak mungkin temui saya. Tapi, jadi saya janjian jam 12 sama dia. Saya baru datang sekitar jam 2, jam 3. Saya udah feeling nggak mungkin ketemu. Siapa yang mau janjian jam 12 datang jam 2, jam 3? Memang saya nggak ada tujuan untuk benar-benar mau lakuin itu. Tapi karena udah terlanjur, ya sudah, saya coba lagi iseng-iseng tempat janjiannya. Dan yang luar biasa adalah anak itu tungguin saya di trotoar, duduk di trotoar pakai celana pendek, pakai kaos biasa oblong, lalu pakai ini, sandal jepit. Wah, saya udah mulai merasa diterima di situ. Saya mulai, waduh, ternyata ada orang yang sayang sama saya. Nah, itu titik saya mulai suka. Jadi saya belum jatuh seks, saya masih suka. Nah, balik lagi, kalau dosa itu, kan saya tadi bilang bahwa kepahitan itu adalah ibu dari segala dosa. Nah, ibu itu selalu bicara tentang kelahiran. Orang melahirkan tuh pasti lewat seorang wanita. Nah, ternyata itu melahirkan, teman-teman. Karena saya nggak beresin, dari yang pertama cuma ketemu, terus ternyata figurnya dapat, dia perhatian, dia ngingetin makan, dia ngingetin jangan lupa mandi, jangan lupa itu, ya udah, akhirnya ya yang terjadi ya itu, akhirnya mulailah mulai janjian lagi, mulai masuk yang lebih dalam lagi, mulai bukan cuma sekedar chat, tapi udah memberanikan diri untuk sayang pasang status, gitu ya, untuk ngajak orang ketemuan. Awalnya mah sempat takut tuh nggak kenal lewat chatting ya kan, tapi
nggak tahu kenapa, karena saya kehilangan itu, saya kira berusaha untuk mencari itu di luar. Dan anak yang tadi saya ceritakan di pertama saya ketemu, oh itu luar biasa loh, perhatiannya luar biasa, kasih setiap hari telepon, ingetin apa semua. Nah, karena ada yang kosong dalam diri saya, akhirnya saya cari terima itu, dan saya mencari, selain mencari dan saya mendapatkan, akhirnya saya jatuh. Jadi kalau mau ditanya, saya ngalamin dosa yang gay, yang suka sama cowok atau gay ini mungkin tidak terlalu lama memang intensitas waktunya, tapi begitu dalam. Saya eh, jatuh ini dan akhirnya udah mulai belajar dengan anak ini, belajar yang namanya seks, belajar dan mulai suka sama pria. Dan saya masih ingat, mesti tahu apa yang menjadi alasan saya waktu itu mau dan terus jatuh di dosa seks yang gay ini adalah saya itu paling suka ketemu sama orang yang usianya di atas saya. Atau dia memang usia di bawah saya, tapi dia deket sama bapaknya. Tujuannya cuma satu, teman-teman. Alasan saya lakuin itu adalah saya mau rusak. Kenapa? Karena saya nggak pernah dapat figur papa saya, dan cita-cita saya mau bunuh bapak saya. Jadi yang saya lakuin adalah saya mau merusak banyak pria yang sudah menikah, supaya dia tahu apa rasanya sakit. Karena saya nggak bisa balas papa saya nggak bisa terus bawa celurit bunuh papa saya, nggak mungkin gitu loh. Tapi karena saya nggak mungkin lakuin itu, ya itu yang saya lakuin. Wah, itu dosanya mengikat sekali, teman-teman. Mungkin nggak lama, tapi dosanya sangat mengikat, mengikat, dan mengikat. Dan teman mesti tahu bahwa karena dosa itu dibuai terus, akhirnya jadi dosa yang lain. Mulailah, saya masih ingat, mulai lakuin hubungan seks juga dengan lawan jenis. Itu mengikat kehidupan saya banget. Jadi, saya mesti kasih tahu ke teman-teman bahwa kepahitan dan kita nggak beresin, itu adalah ibu dari segala dosa. Dan dosa itu ngikat terus itu saya. Mungkin kita nggak kayak Kain, yang langsung bunuh Habel gitu. Tapi saya mau kasih tahu, banyak potensi akhirnya dalam diri saya mati. Mati semuanya. Dan sampai akhirnya saya masih ingat, saya itu bingung sekali. After saya keluar, selesai saya jadi full time, saya nggak tahu harus ngapain. Saya nggak pernah tahu saya harus berbuat apa lagi. Sampai satu titik mama saya meninggal. Dan ini luar biasa yang terjadi. Saya di gereja, saya ditelepon sama papa saya. Han, tapi pakai ini bahasa apa ya, bahasa yang dipakai papa saya waktu telepon. Dia bilang gini, mamamu mati. Itu yang papa saya lakuin loh, telepon. Wah, itu saya di atas saya bilang, kurang ajar. Mama meninggal kayak gitu caramu. Wah, saya masih ingat saya pulang ke Gresik, waktu itu full time di Surabaya, saya ke Gresik, sampai di Gresik, saya taruh sepeda motor saya, mama papa saya udah nangis-nangis, tak biarin. Terserah lu mau ngapain. Saya temui adalah mama saya. Saya lihat banget teman-teman, jenazah mama saya lihat. Tapi papa saya tetap aja biasa. Ya mungkin merasa nangis karena kehilangan, tapi saya nggak melihat yang menangis gimana gitu. Wah, itu saya langsung kurang ajar. Oke, mama udah nggak ada, jangan ngarep aku ngurus papa gitu. Dan saya benar, setelah mama saya meninggal, saya udah nggak pernah ngurus papa saya. Oh, ngapain, kayak terserah. Tapi balik lagi, ada buahnya. Ada dosa yang ngikat. Dan itu bukan hanya cukup di dosa seks yang gay, saya lakuin seks, saya terikat dengan pornografi. Akhirnya yang terjadi adalah, saya mau kasih tahu seperti yang terjadi. Waktu Kain sudah nggak selesai nekar pahitnya, dan dia akhirnya bawa bunuh Habel, akhirnya dia udah dibuat. Mungkin kita merasa kita nggak mati hari-hari ini karena kita nyimpan akar pahit. Bahkan yang saya alami waktu itu, saya biasa aja. Karena saya nggak merasa mati kok. Saya masih hidup, saya masih pelayanan. Tapi yang terjadi adalah apa yang saya kerjakan nggak pernah berhasil loh. Potensi saya nggak pernah muncul. Jadi kalau hari ini saya bisa berdiri dan teman-teman mendengar suara saya bersiar tentang hal ini. Bahkan kalau saya hari ini jadi seorang pemimpin, saya mau kasih tahu, ini bukan hasil usaha saya. Tapi ini hasil kasih karunia Tuhan kasih karena saya lepasin pengampunan. Serius, saya ngalamin, saya nggak pernah tahu mau pelayanan lagi kayak apa. Saya masih ingat karena saya nggak ngampuni papa saya
Saya tuh masih ingat hidup di kota Surabaya cuma pegang uang 50.000. Karena nggak tahu lagi dapat duit dari mana, udah nggak tahu lagi harus ngapain. Waktu saya lakuin sesuatu selalu gagal, lakuin sesuatu nggak pernah sukses, nggak pernah sampai ke itu. Padahal firman Tuhan aja bilang gini bahwa engkau harus berkuasa atasnya. Tapi waktu itu saya nggak berkuasa, tapi saya berkecamuk. Dan saya ngerasain loh teman-teman. Bahkan teman-teman pernah dengar satu ayat bilang gini, apa yang kau tabur apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau tabur di bumi akan tabur di surga. Saya mau kasih tahu, saya pernah ngalamin juga loh kondisi kayak gitu. Jadi kalau hari ini teman-teman nggak ngampunin, saya mesti kasih tahu ya, statement ini mungkin statement saya sendiri, tapi ini yang saya alami. Saya mau kasih tahu bahwa jangan pernah mimpi hidupmu diberkati dan hidup orang yang bikin kamu kepahitan dan kamu nggak ngampuni itu diberkati. Saya ngalamin soalnya. Saya hidup di Surabaya cuma pegang uang 50.000. Saya nggak tahu harus makan di mana. Saya nggak tahu harus tinggal di mana. Karena saya merantau di Surabaya. Papa saya udah nggak mau urus papa saya. Kakak saya nomor 1 sudah berkeluarga. Dan saya juga nggak mau urus kakak saya nomor 2. Karena saya waktu itu kakak saya nomor 2 ada di Gresik, gitu ya. Dan saya nggak tahu loh harus ngapain. Dan saya mau kasih tahu, yang terjadi adalah after mama saya udah meninggal, selesai dimakamin, papa saya itu nggak dapat kerjaan apa-apa loh. Mau lakuin apa-apa gagal. Sampai satu kali, saya udah ikut retreat pemulihan waktu itu, dan saya memutuskan untuk mengampuni. Nggak gampang memang. Bahkan mungkin yang pendeta Leri sampaikan minggu lalu bahwa 7 kali berapa kali aku harus mengampuni, 70 kali 7 kali. Gitu kan. Bukan teman-teman boleh dihitung berapa kali itu kalau hitungan-hitungan matematika, tapi bukan bicara tentang itu. Teman-teman mesti tahu bahwa buat saya mengampuni itu bukan bicara tentang harus berapa kali, tapi mengampuni itu bicara tentang keputusan. Jadi mengampuni memang bukan melupakan, tapi melupakan adalah proses yang harus dilalui after mengampuni. Tapi butuh keputusan kita. Dan saya memutuskan waktu ikut itu, saya mengampuni bapak saya. Terus teman-teman menganggap urusan selesai. Enggak. Papa saya itu masih lewat telepon masih bisa goblok-goblok. Papa saya itu masih bisa marah-marah. Mungkin udah nggak main tangan ya karena udah dewasa. Tapi masih bisa marah-marah. Masih di telepon masih bisa maki-maki. Tapi saya tetap harus mengampuni. Karena gini, efek mengampuni itu bukan hanya untuk orang lain. Tapi bukan hanya untuk diri kita. Diri kita iya, diri orang lain juga. Jadi, saya memutuskan untuk ngampuni. Prosesnya jatuh bangun. Masih sempat gagal. Tapi bukan berarti karena saya gagal, itu saya nggak mengampuni papa saya. Jadi mengampuni itu selalu butuh tindakan. Dan akhirnya saya belajar. Saya belajar ngampuni. Saya belajar setiap kali papa saya mengalami kondisi seperti itu, saya masih mengampuni. Terus saya lakukan, bahkan sampai hari ini. Tapi apa yang membedakan hari ini dan dulu? Kalau dulu teman-teman udah mengampuni, papa saya masih itu, waduh saya masih bisa emosi, belum beres memang. Dan saya sempat jatuh, jadi saya mau kasih tahu bahwa prosesnya itu memang lama, tapi mengampuni itu adalah tindakan. Spiritnya yang harus kita patahkan lebih dahulu. Dan saya ngalami teman-teman, after saya mengampuni, Tuhan percayakan banyak hal. Yang pertama, saya waktu itu cuma pegang uang 50.000. Nggak lama after saya pulang dari retreat pemulihan, saya mengampuni. Dan akhirnya saya dapat kerjaan. Kerjanya juga nggak disangka-sangka. Sesuai dengan apa yang saya minta. Saya masih ingat waktu itu, Tuhan, saya mau kerja yang sifatnya pelayanan. Khususnya melayani anak-anak muda. Dan Tuhan percayain loh, saya kerja, saya dapat penghasilan dari situ. Dan bukan hanya itu saja. Jadi saya mau kasih tahu, pengampunan itu selalu waktu kita selesai dan kita mengampuni, selalu ada berkat di dalamnya. Dan saya mesti kasih tahu buat teman-teman, memang nggak mudah untuk mengampuni. Tapi itu memang yang Tuhan mau. Makanya gini, nggak masalah sih kalau teman-teman nggak mau mengampuni. Saya mesti kasih tahu ini, saya nggak masalah teman-teman nggak mengampuni. Tuhan pun nggak pernah permasalahin teman-teman mau mengampuni atau enggak. Tapi saya mau kasih tahu, memang dosa kita sudah diampuni sama Tuhan. Oke, dosa kita sudah diampuni. Tapi kalau kita nggak lepasin pengampunan, kita akan terus berkecimpung di situ.
Teman-teman masih ingat atau pernah dengar cerita tentang ada orang datang ke raja minta diampuni karena nggak bisa bayar. Nah, ternyata sama si raja udah diampuni, terus dia pulang. Waktu ketemu dengan orang yang hanya punya hutang sekian dinar lebih kecil daripada hutang dia nggak mau ngampuni. Terus orang-orang sekitar situ lapor ke rajanya, dan ngomong, Wan, si orang ini nih, ternyata waktu kamu ampuni, waktu ketemu ini, cuma lebih kecil, ternyata nggak diampuni. Akhirnya yang dilakuin si raja adalah orang ini ditangkap, ditaruh di penjara. Saya mau kasih tahu kalau hari ini teman-teman tidak memutuskan untuk mengampuni, nggak apa-apa. Tapi prosesnya lama. Saya lama, teman-teman. Saya lama ngampuni bapak saya. Jadi potensi itu muncul, nggak terus-terus, nggak buat hidup saya waktu itu, nggak langsung seketika Tuhan kasih potensi. Tapi satu-satu. Karena banyak hal yang mesti diberesin. Saya mau bilang bahwa memang proses untuk melupakan itu. Jadi waktu kita mengampuni, waktu kita ingat tentang masa lalu kita, buat bapak saya ngalami banyak hal. Pertama, saya dapat kerjaan. Tapi saya ngomong, saya masuk mau kayak gini-gini cuma dapat kerjaan dan sebagainya. Dan ternyata Tuhan bawa hal yang luar biasa, teman-teman. Saya masih ingat, saya tuh pingin banget jalan-jalan keliling Indonesia. Terus, saya ini cuma ngomong lah, saya nggak doa puasa, nggak apa, saya ini cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan pingin jalan-jalan gitu, ke kota mana, apa semua. Gitu ya. Tapi Tuhan waktu itu masih belum mengampuni full buat papa saya. Jadi saya masih kadang kalau papa saya telepon, saya masih sewot. Saya udah ngampuni, tapi masih sewot. Terus kadang papa saya kalau udah marah-marah, ya saya ikut marah. Gitu. Makanya ada ayat yang bilang gini, apa yang kamu nggak suka dari orang, tapi kamu nggak mau ngampuni, maka itu akan ngefek ke diri kita. Oh, itu terjadi loh. Saya ini memang jarang main tangan. Mungkin teman-teman yang tahu saya kayak Dennis apa semua, mungkin nggak pernah lihat saya main tangan. Marah sama orang, pukul. Enggak memang. Tapi satu kali anak-anak rohani saya bilang gini, kok, kalau dulu kamu tuh pernah cerita loh, papamu tuh kalau ngomong kasar, suka main tangan. Mungkin kamu sih nggak main tangan ya, Bu, tapi omonganmu tuh sakit loh, Bu. Pedes loh, Bu. Saya langsung matek gitu. Kok persis papa saya ya? Saya tuh paling benci papa saya ngomong kasar. Kok kali ini saya dinilai ngomong kasar ya? Wah, ternyata saya tahu prinsip firman itu. Ternyata kalau kamu nggak suka sama orang, terus kamu pendem itu terus, kamu dendam terus sama hal itu, dan kamu nggak lepasin. Oh, ternyata itu ngefek ke diri kita. Oh, saya ngalamin. Saya tuh ngomongnya dikit tapi pedes. Jadi ternyata saya belajar. Waktu saya belajar itu, Tuhan bawa banyak hal loh. Jadi saya mau katakan bahwa janji Tuhan tuh ya dan amin. Tapi janji Tuhan tuh bersyarat. Tapi saya mau kasih tahu, kasih Tuhan nggak pernah bersyarat. Ayo belajar sama-sama. Saya pun belajar sampai hari ini kok. Teman-teman mesti tahu. Kejadiannya masih teringat. Tapi waktu setiap kali kejadian itu teringat, ayo belajar untuk mengampuni. Dan saya lakuin itu. Saya tuh pernah mimpi, ingin jalan-jalan tadi, terus gak lama kemudian kakak rohani saya dari Jakarta telepon gitu. Besok tanggal sekian kamu kosong atau enggak? Kalau memang kamu kosong, kamu ngisi retreat di Pontianak. Saya bilang gini, yang bener kok, orang baru kok udah dikirim keluar pulau itu tuh pelayanan. Oh iya, ini beneran. Jadi saya nggak tahu. Saya ke Pontianak hampir 3 kali. Itu 3 kali. Itu bukan saya yang ngerengek minta sama Tuhan. Saya nggak pernah yang wah pingin jalan, enggak loh. Tapi saya dibawa Tuhan ke sana. Dan ada satu kejadian yang perlu saya sharekan yang saya tadi bilang bahwa kalau kita nggak ngampuni, jangan pernah mimpi kita diberkati, bahkan orang itu akan diberkati. Apa saya nggak dapat kerjaan, susah cari kerjaan. Sampai satu kali saya nanya sama Tuhan, kenapa kok papa saya nggak dapat kerjaan sih gitu loh. Kenapa? Tolong kasih tahu lah gitu loh, harus kemana. Terus nggak tahu kenapa di hati saya itu ada yang bilang gini, gara-gara kamu. Saya bingung kok gara-gara saya Tuhan. Iya gara-gara kamu. Jujur aja saya nggak terima. Dia bilang, kok gara-gara saya? Kan papa saya bukan orang pinter, papa saya bukan pendidikan yang tinggi, ya berarti dialah yang salah. Tidak, gara-gara kamu. Saya mulai tanya sama Tuhan, sampai satu titik, Tuhan ingetin loh, saya tuh masih belum pernah nemui papa saya, atau telepon papa saya, untuk minta maaf dan maafin. Nah itu saya nggak pernah lakuin.
gitu ya, tidak pernah serius untuk saya lakuin. Jadi selama kejadian yang habis retreat sampai dengan itu kejadian, saya si is okay. Hubungan dengan papa saya udah okay, udah teleponan, udah apa, udah mulai saling berbagi dan sebagainya. Tapi untuk mengampuni benar-benar ngomong itu belum pernah. Wah, saya nangis teman-teman. Saya nangis beneran. Saya bilang, oh Tuhan, gara-gara itu ya. Ternyata saya mau kasih tips sedikit dari cerita saya ini. Ternyata untuk bisa mengampuni itu benar-benar ada real nyatanya perubahan hubungan itu. Gampang praktekin kasih. Saya nemuin papa saya. Saya bilang ke papa saya, Pak, minta maaf, dan juga maafin papa karena papa dulu pernah pukul, pernah apa, saya ceritain. Dan luar biasa loh teman-teman, luar biasa beneran. Papa saya ada bekerjaan. Serius, papa saya ada bekerjaan, dan kerjaan itu masih ada sampai 2 tahun yang lalu. Karena tahun ini udah pindah kerjaan yang baru. Di papa saya sangat diberkati. Dan yang luar biasanya teman-teman, pengampunan yang saya lakuin waktu itu, mengubahkan hidup saya. Saya sudah punya kekuatan untuk bisa tinggalin dunia gay. Oh iya, perjuangan untuk menang dari dosa seks itu nggak gampang. Tapi waktu saya belajar mengampuni, saya praktekin kasih, saya tutup celahnya, maka dosa itu nggak akan pernah lagi. Iblis nggak akan pernah ganggu lagi kehidupan saya. Dan saya ngalamin itu. Tuhan berkati, saya nggak pernah, saya cuma punya cita-cita punya sepeda motor, Tuhan kasih lewat orang lain. Jadi bukan karena saya doa puasa loh. Tuhan kasih waktu saya praktekin kasih. Dan saya mau kasih tahu, waktu saya dapat sepeda motor itu, saya libatin papa saya. Saya ngajak papa saya doa, saya ngajak papa saya sepakat sama-sama tentang keuangan untuk saya beli sepeda motor. Dan waktu saya sepakat dengan bapak saya pulih, yang luar biasanya adalah saya dapat motor dari orang yang saya nggak pernah dekat. Jadi orang yang benar-benar hanya sekedar tahu saya. Bukan hanya itu teman-teman. Kehidupan saya hari ini dibawa ke Jakarta pun, saya yakin itu karena hubungan saya dengan papa saya pulih. Clear, karena waktu kita mengampuni, ada janji Tuhan kok. Waktu kita mengampuni, akan ada berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Dan saya ngalamin itu. Saya kok berangkat ke Timika, Tuhan percayakan saya pelayan ke Timika, Tuhan percayakan saya ke Wamena. Dan saya mau kasih tahu, kalau dulu, saya tutup dengan statement ini. Kalau dulu saya pernah cita-cita membunuh bapak saya hari ini mau ngomong di semua teman-teman bahwa hari ini, saya pingin kayak papa saya. Oh, papa saya itu amazing. Papa saya itu melakukan semuanya supaya anak-anaknya bahagia. Mungkin caranya yang salah, yang saya nggak terima. Di waktu saya belajar untuk mengampuni, berkat Tuhan melimpah dalam hidup saya. Jadi, saya encourage teman-teman. Memang nggak gampang. Perlu kasih karunia. Oleh karena itu, jangan pernah jauh dari Tuhan. Nggak gampang memang. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau terus-terusan berkecimpung di sana? Muter-muter di padang gurun. Saya yakin semuanya nggak mau. Hari ini ayo. Pengampunan, saya mesti kasih tahu bahwa mengampuni memang tidak pernah mengubah masa lalu. Jadi jangan pernah beranggapan teman-teman, kalau udah mengampuni masa lalu, kepahitan, konflik yang pernah terjadi itu akan hilang. Tidak akan pernah merubah masa lalu. Tapi saya mau pastikan bahwa mengampuni itu mengubah masa depan. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Di hari-hari ini, saya lagi ngalami terus tentang kasih itu. Dan saya praktekin. Dan yang mau berkat apa lagi, saya bisa ceritakan semua berkat apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Tidak habis-habisnya. Bahkan yang luar biasa adalah, papa saya hari ini, rohaninya luar biasa banget. Papa itu tiap pagi bisa kirim saat teduh. Dulu ngeropor ke gereja aja. Aduh, mesti dipaksa. Sekarang dia kirim saat teduh. Bukan hanya itu, teman-teman. Hari ini, saya udah nggak pernah lagi sentuh yang namanya gay. Saya udah menang dari dosa seks. Bukan hanya itu, teman-teman. Setiap kali papa saya sedang tinggal di Jember. Setiap kali papa saya ada masalah atau mau curhat, orang pertama yang dicari, ini orangnya. Benar. Dia nggak pernah cari kakak saya, nomor 1, nomor 2 yang dicari saya. Kenapa? Karena saya clear udah mengampuni papa saya. Dan saya merasakan kasihnya, berkatnya Tuhan yang luar biasa. Dan
Itu yang saya bisa sharekan, semoga bisa jadi berkat buat teman-teman. Aku rindu mengajak teman-teman untuk ayo, bisa kok mengampuni, bisa. Dan kalaupun memang teman-teman ngomong susah, cuma simpel. Yang pertama, butuh kasih karunia Tuhan. Butuh kok, beneran. Saya tahu, saya ngalamin. Bahkan saya hari-hari ini mentor beberapa orang yang susah untuk mengampuni. Tapi saya ngajari mereka dari basic aja dulu. Kenal dulu. Kita nggak akan pernah bisa memberi apa yang kita nggak bisa terima, yang nggak pernah kita terima. Jadi kalau hari ini kita nggak pernah bisa mengampuni dan mengasihi, jangan-jangan kita nggak pernah menerima kasih itu. Jadi ayo terima. Lewat siapa? Lewat pengenalan kita akan Tuhan. Terus yang kedua, saya masih kasih tahu, batu akan bisa terkikis waktu terus-terusan ditetesin air. Jadi kalau hari ini kalian pingin efek pengampunan itu nyata buat siapapun itu, simple, praktekin kasih. Tetap tunjukkan bahwa kamu mengasihi orang tuamu, kamu mengasihi orang yang menyakiti kamu. Percayalah bahwa ada janji Tuhan bahwa waktu kita pelepasin pengampunan, akan ada pelepasan berkat yang Tuhan kasih buat hidup kita. Itu saja yang bisa aku sharekan. Kalau ada yang mau nanya, mau share boleh. Kalau aku ada yang bisa jawab, ada yang bisa berbagi sama teman-teman. God bless you. Oke, thank you Kohanan buat sharingnya. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Bisa tulis di komen aja teman-teman kalau malu untuk menampakkan wajah. Aku mungkin mau tanya Kak Chris. Oh iya, langsung aja Nis. Bentar, tadi tak catat dulu. Mau tanya gimana kita bisa tetap bertahan dalam proses pengampunan itu, kemudian sampai akhirnya bisa ada perubahan. Kan itu waktunya nggak sebentar kok, mesti lama karena gimana kita bisa bertahan gitu sampai akhirnya ada perubahan dalam hidupnya Kohanan. Oke, aku langsung jawab, Chris. Iya, langsung jawab kok. Oke, kalau mau ditanya berapa lama, pasti ukurannya beda-beda, gitu ya. Pasti ukurannya beda-beda. Nah, aku cuma mau kasih tahu gimana caranya bertahan itu cuma dua. Kalau aku belajar sampai hari ini, Mas Ian ya, sampai hari ini. Yang pertama adalah nggak ada kunci lain selain kita terima kasih. Jadi mau nggak mau, saya jujur teman-teman, kalau setiap kali dapat masa lalu itu teringat, misalnya papa saya lagi teleponan sama saya, terus sempat salah, misalnya salah ngomong atau gimana, terus tiba-tiba telepon saya terus dengan nada yang marah. Saya itu yang saya lakuin after saya dengerin papa saya adalah saya tutup teleponnya, dan saya cuma datang sama Tuhan. Nggak ada cara lain. Yang pertama datang sama Tuhan dulu. Saya belajar untuk berdoa. Saya bilang, Tuhan aku nggak sanggup. Kalau papa kok kayak gini sih. Jadi belajar untuk, yang pertama tipsnya, belajar berserah sama Tuhan, belajar bergantung sama Tuhan, belajar untuk terima kasih yang sempurna itu cuma dari Tuhan. Terus yang kedua, yang saya lakuin adalah, saya mulai belajar untuk berkomunitas. Saya punya brother keeper sampai hari ini itu ada sisa 2 orang, dulu 3, sisa 2 orang. Jadi setiap kali saya ngalamin sakit di hati saya, karena saya disakiti orang dan saya nggak bisa mengampuni, mereka lah yang saya telepon. Mereka berdua yang saya telepon. Jadi saya telepon, saya cerita ke mentor saya, selalu harus ada komunitas yang mendukung. Terus yang ketiga, kenapa itu terjadi perubahan? Karena saya praktek. Karena kasih tanpa tindakan itu percuma, sia-sia. Jadi saya praktek. Prakteknya hal-hal simpel kok kalau dulu. Cuma kirim saat teduh ke bapak saya. Simpel. Saya nggak mungkin telepon bapak saya gurui bapak saya. Kualat. Jadi saya lebih banyak bagiin saat teduh saya tanya kabar papa saya, sekalipun kadang nggak dijawab sama papa saya, yang penting saya udah lakuin bagian saya. Terus kalau papa saya datang, ketemu gitu di Surabaya, saya cuma ngajak makan. Jadi saya tahu kesukaan papa saya apa, saya ngajak makan. Jadi kasih selalu butuh praktek. Mungkin itu ya yang saya bisa bagiin. Oke, thank you. Oke, thank you Kohanan. Ini ada pertanyaan bahwa kalau dari cerita Kohanan, pengampunan disertai dengan rekonsiliasi dua belah pihak, papanya Kohanan dan juga Hanan. Apakah kalau kita mengampuni harus selalu ada rekonsiliasi? Bagaimana kalau diri kita sudah mengampuni tapi belum mampu berrekonsiliasi? Apakah berarti kita belum mengampuni? Walaupun pertanyaan ini sebenarnya sudah terjawab ya di yang ngopi series minggu lalu,
Tapi kalau Kohanan mau memberikan komentar, dipersilahkan juga kok. Siapa tahu lebih menguatkan penanya kita. Oke. Aku itu bisa benar-benar praktek untuk namanya aku benar-benar sudah mengampuni itu lama banget loh. Lama banget yang benar-benar yang bahasanya mungkin bahasa kita rekonsiliasi itu lama banget. Saya ikut camp kurang lebih mungkin sekitar 3 atau 4 tahun loh. Saya benar-benar ketemu tatap muka sama papa saya dari rekonsiliasi. Jadi saya masih kasih tahu yang pertama gini, pengampunan itu bicara tentang spirit. Oke? Jadi mengampuni itu tinggal keputusan kita. Bahwa waktu kita, misalnya contoh saya ngampuni papa saya, waktu saya ikut retreat, papa saya nggak ada. Pulang dari retreat, saya nggak langsung temui papa saya. Gitu. Jadi, yang mesti ditutup dulu kan celahnya dalam hati kita yang diingetin ke Kain bahwa kenapa hatimu panas dan mukamu muram. Gitu. Karena itu bicara tentang celah. Karena dosa sudah ngintip. Jadi yang pertama dilakuin adalah spirit kita, keputusan kita untuk mengampuni itu sudah ada. Nah itu dulu. Jadi nggak harus selalu setiap kali hari ini mengampuni dan harus terjadi rekonsiliasi. Nggak semudah itu memang. Tapi yang penting gini, kita udah putusin tali celahnya gitu. Celah yang ada dalam hati kita udah mulai tertutup dengan apa? Dengan keputusan kita mengampuni. Gitu. Jadi itu yang mesti jadi paradigma buat diri kita bahwa mengampuni itu bicara tentang keputusan dan itu mesti menghasilkan spirit. Spiritnya sudah dikasih bahwa saya mulai dari ini sama kayak contoh saya dengan bapak saya mulai hari ini waktu saya retreat bahwa saya memutuskan saya sudah mengampuni dan saya nggak lagi simpan akar kepahitan sama bapak saya. Selesai. Tapi kasih lain lagi. Nah, makanya kenapa tahapan dari saya mengampuni sampai 4 tahun itu, saya cuma praktekin kasih. Karena memang nggak gampang saya temui papa saya rekonsiliasi. Wah, papa saya itu sadis banget. Terus dengan gampangnya datang, jadi terus, Papa, I love you. Nggak gampang memang. Tapi spirit saya sudah selesai. Iblis sudah nggak bisa ganggu kita. Karena kita udah tutup celahnya lewat pengampunan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa pengampunan, kasih, selalu ada tindakan. Gitu, Grace. Oke, thank you Kohanan. Jadi sejalan ya dengan yang dikatakan kemarin bahwa pengampunan itu tidak bisa satu kali tindakan, tapi itu harus continue dan terus-menerus membutuhkan proses. Mungkin saat ini kita baru bisa menutup celah dan kita belum bisa ngomong yang kayak tadi, Papa I love you atau Papa I forgive you gitu. Dan itu butuh waktu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita tetap setia dalam proses, dalam menjaga spirit yang tadi kalau kata Kohanan spirit, kalau yang bahasa minggu lalu komitmen untuk mengampuni itu. Ya, lanjut ke next question ya, Ko ya. Halo, Ko. Aku mau tanya. Gimana cara Kohanan merawat luka dan trauma itu selain dengan mengampuni, mendoakan, dan dengan tegas meninggalkan dosa favorit? Karena di poin yang selalu mencari yang lebih tua itu juga yang aku alami. Mungkin karena bentuk trauma atau takut, padahal sudah selesai dan mengampuni. Hehehe, terima kasih. Oke, kalau saya untuk yang tadi ditanyakan gimana yang tadi suka lebih tua itu ya. Jadi yang saya lakuin waktu itu adalah saya benar-benar istilahnya benar-benar ambil tindakan. Kalau saya orangnya langsung gitu. Nah, gimana cara merawatnya gitu ya? Cara merawat lukanya. Cuma satu. Saya sampai hari ini masih lakuin. Waktu datang sama Tuhan, jangan pernah malu kalau masih ada luka di hatimu. Jadi cara merawatnya simpel, cuma bisa pakai kasih. Nah, kasih itu didapat dari siapa? Dari Tuhan. Nah, kalau mengenai yang tadi yang saya cari lebih tua karena saya nggak dapat figur, yang saya lakuin pertama, saya mesti kasih tahu buat kita semua bahwa yang bisa mengisi kekosongan dalam diri kita cuma Yesus. Nggak boleh ada yang lain. Jadi caranya gimana merawat luka ini, merawat bekas ini dan yang kita sudah tutup dengan pengampunan itu, gimana cara merawatnya? Cara merawatnya adalah lewat keintiman kita sama Tuhan. Nah, waktu nggak mampu,
udah mulai kayak muncul lagi, trauma itu muncul lagi, ya saya harus menemukan lagi kasihnya Tuhan yang lebih lagi. Dan yang berikutnya, saya biasanya cerita ke komunitas saya. Saya masih ingat dulu ada satu orang sosok pria yang menemani saya, paling dekat gitu ya, selain ada kakak mentor saya, ada satu orang itu yang menemani saya. Setiap kali saya gagal, datang ke dia. Setiap kali gagal, saya datang ke dia. Dan yang keren yang dia lakukan sebenarnya hal simpel. Nah, makanya saya bilang, perlu komunitas yang dukung. Yang dia lakukan cuma simpel loh. Jadi setiap kali saya jatuh, berulang sampai dia akhirnya, oke, gini, tiap pagi aku akan WA kamu sesuatu. Oke, siap. Terus ternyata dia adalah tiap pagi selalu bilang gitu nih, woi, ingat kamu cowok. Nah, gitu doang. Tiap pagi itu. Ternyata itu cukup membantu saya untuk merawat luka, memanage luka saya untuk tetap dibalut. Nah, untuk hal itu, ya buat saya sih dari apa yang pernah saya alami, cuma dua. Yang pertama, semakin dekat sama Tuhan. Karena nggak ada pilihan lain, karena satu-satunya yang harus mengisi kekosongan dalam diri kita adalah Yesus, nggak boleh yang lain. Karena kalau udah yang lain, biasanya yang terjadi harus yang lain. Nah, yang kedua, saya cari komunitas memang. Dua itu kalau buat saya. Oke, thank you Kohanan. Adakah pertanyaan lain teman-teman? Oh ya, ini saya batasi ya, nanti jam 8 kita selesai untuk meet ini supaya bagi teman-teman yang mau melanjutkan sekolah online atau tugas-tugas kuliah masih bisa, buat Kohanan juga masih bisa beraktivitas. Sambil menunggu pertanyaan lain kok, apakah Kohanan sendiri nantinya tidak keberatan jika rekaman ini kami akan share ke publik gitu loh kok, karena kan ini kan Nggak apa-apa. oh nggak apa-apa ya kok ya. Oke, jadi nanti kami akan share. Kalau aku sih sendiri penasaran kok, ketika Kohanan punya apa ya, keberanian untuk mengampuni itu, siapakah yang orang yang benar-benar mengencourage Kohanan untuk bisa sampai ke tahap itu? Apakah murni Kohanan sendiri karena peristiwa tadi, atau ada orang juga yang mendorong Kohanan, bahkan mungkin istilah romantisnya menggenggam tangan Kohanan dan ngomong, ayo kita bisa lalui ini bareng-bareng. Kalau aku, yang pertama memang aku dibuat sadar gitu ya. Yang pertama kalau aku bisa sadar adalah aku mesti sadar bahwa aku udah dosa dan aku harus menang. Itu dulu. Nah, setelah aku sadar, memang ada yang tadi aku bilang. Jadi dulu kalau kami buat retreat itu ada kayak fasilitator gitu, kayak ketua kelompok gitu. Nah, kali ini yang nemenin saya bukan ketua kelompok, tapi ada teman-teman pembina, itu nemenin saya. Itu nemenin saya, ngingetin lagi, ngingetin gimana saat teduhmu, terus ngingetin lagi yang itu tadi saya bilang tiap pagi WA, ingat kamu cowok, ingat. Terus kalau enggak, kadang saya mungkin sering buat jurnal ya. Kalau sama dia itu saya sering buat jurnal, bahkan sama kakak Rohani saya, mentor saya, itu juga sama, saya buat jurnal. Tiap kali dikasih PR gitu sama dia, misalnya kayak contoh, saya punya komit mau telepon papa saya sehari sekali, gitu. Misalnya saya punya komit itu, nah mereka itu yang dukung saya, mereka yang ngingetin. Jadi misalnya kalaupun saya lupa, ya mereka karena saya ini tipikal orang yang dulu termasuk orang bebal gitu ya, bukan hanya orang bodoh, jadi orang bebal yang susah dikasih tahu. Jadi sampai dua kakak rohani saya yang teman saya, brother saya dan kakak rohani saya ini kalau ngomong mas sadis. Mas sadis itu cukup keras ke saya. Kadang itu ngomong gitu, kamu tuh katanya mau telepon papa, mau ngomong ini, tapi kamu nggak lakuin, kayak gituin minutes-nya gitu ya, benar-benar digesekin kayak gitu. Dan itu buat saya, karena saya tadi di awal dengan sadar dan saya tahu itu penting buat kehidupan saya, ya akhirnya saya berani untuk maintain itu. Jadi kalau mau ditanya apakah ada orang, ada banget orang yang nemenin saya, ada banget sampai hari ini masih ada brother keeper yang nemenin saya. Itu, Chris. Oke, thank you Kohanan. Jadi dalam proses memaafkan yang Kohanan alami itu ternyata butuh kasih karunia dari Tuhan dan juga dukungan dari orang-orang di sekitar kita ya. Komunitas yang baik akan membantu kita untuk lebih cepat untuk berproses. Tentunya itu kan komunitasnya orang yang dipercayakan, dia nggak kemudian cerita, tahu nggak sih si Hanan ternyata begini gitu kan. Tapi dia benar-benar menjaga. Nah, itu yang perlu mungkin kita sebagai gereja juga jadi reminder bagi kita bahwa kita sebagai gereja
perlu menjadi komunitas yang membantu orang lain yang mungkin sedang bergumul untuk memaafkan dan Betul, mengampuni itu. betul banget, betul banget. Oke, ada pertanyaan lain, guys? Aku mau tanya lagi dong, nggak ada yang tanya nih. Pianis. Ada dua pertanyaan ya. Pertama, Oke. gimana cara kita bantu teman biar kita, saya salah. Gimana kita bisa bantu teman kita supaya lepas dari yang namanya gay atau lesbi atau homoseksual itu. Kalau Kohanan kan ceritanya di tengah-tengah gitu baru jadi homoseksual. Nah, kalau mereka tuh mungkin dari kecil emang diperlakuin kayak gitu sama orang tua yang mungkin laki tapi dibedain, dikasih boneka dan sebagainya, makanya jadi kayak gitu. Dan ketika besar mereka jadi susah untuk melepaskan itu karena udah terbawa dari kecil. Nah, terus yang kedua nih, Kohanan kok berani gitu loh sampai cerita sejauh ini itu apa ya, rahasianya apa, mungkin dengan dasar apa gitu loh. Kalau aku pun pribadi cerita tentang hal yang pribadi ke orang banyak itu masih takut juga. Itu aja sih, thank you. Oke, kalau mau ditanya, kalau saya ceritain panjang, tapi intinya gini, kalau memang itu memang udah terjadi mulai kecil gitu ya, karena saya juga banyak teman-teman di sekitar saya yang ternyata dia punya pengalaman masa lalu gitu ya, pengalaman di masa kecil udah ngalami itu. Apa sih yang bisa kita lakuin gitu ya sebagai komunitas? Yang pertama, coba belajar saya belajar banget bahwa komunitas itu bukan tempat untuk menghakimi. Tapi komunitas yang benar adalah tempat untuk saling mengasihi dan saling support. Berani bilang saling prinsipnya. Yang pertama, untuk orang yang seperti ini, jangan pernah dihakimi. Tapi saya mesti kasih tahu juga, jangan pernah juga terlalu didekatin. Maksudnya didekatin gini, contoh, jangan pernah konseling sama orang ngobrol nih, mesti mau curhat gitu ya, dengan orang yang gay, jangan pernah berduaan. Jangan, karena kata nenek itu berbahaya. Jadi jangan. Jadi kalau udah tahu dia seperti itu, jangan pernah ketemu berdua. Kenapa? Karena itu efeknya akan panjang. Karena gay, lesbian, LGBT itu selalu punya spirit yang ngikat. Jadi saya kalau untuk yang kayak gitu, kalaupun memang mau konseling, mau ngobrol, kalau memang ketemu, terpaksa harus sendirian, cari tempat yang ramai. Jangan pernah berduaan sendirian. Itu jangan. Itu udah berbahaya banget. Berbahayanya adalah karena itu spirit, kalian akan merasa justru ingin ketemu dia terus. Jadi itu yang mesti dianu. Jadi yang pertama jangan pernah dihakimi, mesti diterima. Terus yang kedua, mungkin saran saya gini, kasih identitas saja buat dia. Karena kan kita nggak bisa terus serta-merta terus ketemu dengan dia terus-terusan. Kita juga nggak pernah ngalamin hal kayak gitu ya kan. Saran saya, coba kasih identitas buat dia. Kayak saya tadi sama Kak Roni, saya sama fasilitator saya waktu itu dikasih tahu, ingat kamu cowok, ingat kamu diciptain sebagai pria, ingat pria itu selalu konteksnya dengan wanita. Jadi kayak dikasih apa ya istilahnya paradigma, statement, kebenaran, ya memang itu kenyataan kebenaran. Nah, itu yang bisa aku jawab dari yang pertanyaan yang pertama. Karena memang trauma masa lalu itu memang nggak gampang dan harus digali terus-menerus. Jadi coba jadi teman aja buat dia dan jangan pernah hakimi. Itu kalau mengenai pertanyaan pertama. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, buat saya sih simpel ya. Kenapa saya berani? Karena Tuhan udah kasih yang terbaik buat hidup saya. Apa yang saya takutin lagi? Saya jujur ya, saya share. Saya tuh bener-bener sampai hari ini masih berdoa dan pingin banget buatin satu retreat khusus buat LGBT. Retreat pemulihan yang pesertanya semua LGBT. Saya pingin banget sampai hari ini. Jadi, kalau mau ditanya kenapa, apa yang bikin saya berani? Simpel, karena Tuhan udah kasih yang terbaik buat hidup saya. So, ngapain saya harus takut cerita? Kan ini masa lalu yang bukan masa depan saya. Dan kalau hari ini saya dibawa Tuhan jadi luar biasa, ngapain saya harus pikirin yang lama? Justru itu kan jadi kayak contoh ya, kalau kita udah merasa diri kita menang, maka melangkah ke depan kita akan jadi orang menang. Tapi kalau kita udah merasa kita ini jadi orang gagal, maka kita melangkah ke depan pasti jadi orang gagal. Jadi tergantung kitanya kan. Nah, saya udah merasa bahwa Tuhan kasih kemenangan buat hidup saya. So, ngapain saya nggak berani untuk menceritakan kemenangan saya bersama dengan Tuhan untuk jadi kemenangan demi kemenangan buat orang lain. Itu sih buat aku.
Oke, thank you, thank you. Oke, thank you ke Hanan. Untuk pertanyaan pertama itu juga sedikit menyinggung mengenai teori konseling ya, konseling pastoral. Tidak hanya karena dengan lawan jenis pun kan kita juga tidak boleh konseling pastoral itu berduaan. Benar, kata nenek itu berbahaya. Pasti kecenderungannya akan terjadi transference atau jatuh cinta kepada yang dikonselingi atau konseli jatuh cinta pada konselor. Nah, itu yang tidak diharapkan. Dan yang kedua, saya ngelihatnya, saya mengapresiasi Kohanan yang melihat bahwa hal yang privat tadi, kata Dennis privat itu bukan sebagai aib, tapi justru sebagai pembelajaran bersama Tuhan yang kemudian bisa menginspirasi atau menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sangat bersyukur dan mengapresiasi ketika Kohanan tidak ragu untuk berbagi dengan kita di sini, padahal ya itu kita di sini belum pernah ketemu dengan Kohanan, tapi Kohanan tidak ragu untuk berbagi kisah dengan kita semua. Terima kasih banget ya, Ko. Iya, Nah, teman-teman, ini kan sudah hampir jam 8. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan sampaikan kesimpulan pada ngopi series 5 kita. Nanti buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami gejolak-gejolak atau pergumulan dalam memberikan pengampunan, janganlah ragu untuk menghubungi tim ngopi series, bisa ke saya atau ke Bapak Daniel Kurniawan. Nanti kita bisa sama-sama membantu teman-teman. Semoga kita bisa menjadi komunitas yang baik yang menolong teman-teman, dan nantinya kalau diperlukan kita bisa menghubungkan teman-teman dengan Kohanan untuk bisa tanya-tanya mungkin lebih jauh, lebih dalam, karena tidak mungkin nomornya Kohanan akan saya share di sini ya kan, daripada disalahgunakan. Nanti ketika ada yang teman-teman yang membutuhkan, nah bisa menghubungi kami. Kalau mau nanti kontak sendiri dengan Kohanan, saya kasih nomornya, nggak apa-apa ya, Ko ya, supaya lebih mantap. Boleh. Aku justru pengen juga, Chris, mungkin aku kasih ngomongan ke teman-teman bahwa kalau memang teman-teman mungkin di dalam kondisi sekarang memang mungkin teman-teman memang lagi punya teman atau teman-teman sendiri ngalami kecenderungan, karena saya lagi melihat, jujur ya, saya lagi melihat sekarang LGBT itu bukan lagi jadi penyakit, tapi LGBT itu sudah jadi lifestyle. Itu yang sangat berbahaya. Dan saya lagi dengan beberapa rekan-rekan teman-teman saya, kita lagi pingin banget konsen ke sana gitu. Karena sekarang kayak orang mau pakai baju cewek terus bergaya seperti wanita, pria jadi wanita ataupun sebaliknya, itu dunia lagi tawarin gitu lewat semua sosial media, lewat setiap apapun yang kita lihat. Jadi kalau memang teman-teman pingin share, pingin tanya-tanya, nggak apa-apa, nanti lewat Grace, lewat Bro Daniel bisa dianu, kalau memang perlu untuk aku bisa bantu sesuatu juga nggak apa-apa, dikomunikasiin aja. Intinya jangan pernah takut deh untuk terbuka, karena memang terbuka itu awal pemulihan gitu loh. Kalau kau nggak terbuka ya jangan pernah harap untuk pulih gitu sih. Oke, thank you Kohanan. Ada komentar terakhir dari Bapak Daniel Kurniawan? Bapak. Kohanan, sekali lagi terima kasih sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk mengisi dan berbagi malam hari ini. Salam kenal juga buat Kohanan dari kami. Salam kenal. Sekali lagi nanti untuk rekaman ini akan ditayangkan di YouTube ya teman-teman, sesuai persetujuan tadi juga dari teman-teman. Untuk minggu depan kita akan ada sharing bersama dengan Pak Wisnu ya, Chris? Ya, betul. Dengan Pendeta Wisnu, dengan judulnya Jalan Spiritualitas. Jadi kalau dari kemarin teman-teman bingung kan, aku tuh ya apa cara nih dekat dengan Tuhan? Ada yang lewat buku, ada yang nyepi, ada yang kalau saya dengan yang musik yang hingar-bingar. Nah, minggu depan kita akan bahas bersama-sama dengan Pendeta Wisnu. Pendeta Wisnu itu suaminya Bu Chris yang kemarin ngisi. Benar ya? Betul. Dan jalan spiritual itu sebenarnya tema menyinggung topik yang dipakai sebagai dasar untuk visi misi gereja kita. Jadi GKI Pajajaran kan visinya tentang taman spiritual ya. Jadi GKI Pajajaran pengen mengapresiasi juga mengembangkan
jalan masing-masing dari tiap jemaat, dari setiap kita mungkin punya jalan, punya cara yang berbeda, tapi GKI Pajajaran gereja kita bersyukur kita gereja mencoba mengapresiasi setiap jenis cara dan pendekatan kita buat makin kenal dan mengimani, mengenal Tuhan lebih lanjut ya. Nah, minggu depan silakan bergabung supaya lebih tahu, lebih paham. Ya, buat yang di PO boleh juga loh bergabung loh. Walaupun ini walaupun ini visi Pajajaran, tapi itu pengetahuan umum buat kita semua ya toh. Kohanan kalau mau bergabung lagi juga boleh. Ya, hari ini terima kasih sekali lagi, dan saya senang karena ada username baru, ada teman-teman dengan nama-nama baru yang bergabung. Nanti untuk info selanjutnya akan di-share di Instagram, Facebook, dan WhatsApp gitu ya. Oke. Ya, jadi teman-teman bisa kita kembali lagi simpulkan, merefresh apa yang kemarin disampaikan oleh Kaleri dan juga Bukris, dan ditambah dengan Kohanan, bahwa pemulihan atau pengampunan bisa terjadi ketika pertama, kita punya keterbukaan, kita berani untuk mengakui luka, kita berani untuk mengakui kerapuhan kita berani untuk mengatakan apa yang terjadi dalam diri kita, kemudian kita berani untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, karena jelas kita butuh kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita nggak mampu untuk memberikan pengampunan. Dan yang ketiga, kita butuh dukungan dari komunitas yang tepat, yang senantiasa mendukung kita untuk dapat memberikan pengampunan. Seperti itu ya, Kohanan ya. Oke. Thank you, Kohanan. Apakah saya boleh meminta Kohanan untuk menutup dalam doa untuk kita semua? Oke. Oke, yuk. Sekali lagi thank you. Chris, Daniel, thank you. Buat teman-teman semua, thank you. Semoga apa yang bisa aku sharekan bisa berkati kita semua dan kita bisa dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Kita mau tutup meet kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kami. Kami percaya apa yang kami bicarakan, apa yang kami sharekan hari ini tidak akan menjadi hal yang sia-sia, tapi akan menjadi benih, yang benih itu akan tertanam di dasar hati kami, dan bukan hanya tertanam, tapi kami rindu itu berakar, dan kami rindu itu tumbuh dan berbuah, dan buahnya akan dapat dinikmati orang-orang sekitar kami. Tuhan, kami tahu untuk mengampuni nggak mudah, tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang teramat luar biasa, yang akan sanggup memberikan kami kemampuan untuk kami boleh mengampuni, sebab pengampuni adalah perintahnya Tuhan, untuk setiap kami boleh dipakai luar biasa sama Tuhan. Kami percaya Bapa, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kami, sekalipun mungkin di perjalanan waktu kami masih gagal, tapi kami tidak akan pernah berhenti untuk terus mencoba, sebab 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit jauh lebih dahsyat lagi bersama dengan Tuhan. Kami rindu Bapa, melalui malam hari ini, kami terus belajar mengenal siapa Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami percaya ada potensi, ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kami, dan kami mau menjadi bagian orang-orang yang dibangkitkan, anak-anak muda yang dibangkitkan, dalam potensi yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kami, dan akan memberkati setiap generasi, setiap anak-anak muda yang di sekitar kami, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasih, keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami semuanya Tuhan. Terima kasih, kami percayakan setiap apa yang kami bicarakan hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu Bapa, dan kami percaya Tuhan selalu beserta kami dan akan menyertai setiap kami dalam menghadapi setiap proses demi proses sampai kemenangan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, waktu-waktu ini dan waktu-waktu ke depan, kami rindu terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi thank you banget ya Kohanan sudah mau berbagi dengan kita. Thank you. Ya, jangan lupa ya teman-teman, kita tunggu minggu depan di Ngopi Series edisi ke-6 mengenai Taman Spiritualitas. Oke, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati, thank you. Oh,